Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran praktikum dasar komputer dan pemrograman yang keempat. Nah, ini adalah video pembelajaran atau materi terakhir di praktikum kali ini. Nah, di sini kita akan belajar operasi, relasi, dan logika. Nah, ini adalah materi yang benar-benar membutuhkan logika dan konsentrasi teman-teman semua ya. Ini ada di halaman 40. Nah, jadi saya harapkan teman-teman semua bisa fokus dan memperhatikan terutama untuk memahami logikanya. Nah, ini ada di halaman 40 ya. Yang pertama, teman-teman harus hafal dulu nih, jangan sampai ketuker antara kurang, lebih dari, atau kurang sama dengan. Nah, ini adalah basicnya ya untuk logikanya. Nanti kita akan pakai kurang, lebih besar, kurang sama dengan, lebih besar sama dengan ya. Ataupun ini. Nah, seperti tugas kemarin, teman-teman sudah mempelajari apa itu if, else, dan and, kemudian ada pun else if gitu ya. Langsung saja kita akan coba programnya, itu ada di halaman 45. Nah, yang ini ya. Kita akan coba. Nah, seperti kemarin, kita menggunakan editor ya untuk membuat programnya. Langsung ke new script. Oke. Balik lagi. Nah, ini adalah programnya, namun kita akan buat lebih sederhana dan mudah dipahami aja ya, dengan mengimplementasikan ke kehidupan sehari-hari agar lebih mudah. Nah, ini adalah contohnya, nanti teman-teman bisa coba aja. Kalau misalnya ada MATLAB, copy paste langsung ke editornya. Oke, kita langsung coba. Nah, pertama kita akan membuat database-nya dulu atau variabel-variabel yang kita inginkan. Yang pertama itu adalah untuk redaksinya, untuk fungsinya di sini bb0. bb0 itu artinya batas bawah, kemudian sama dengan, nah ini nilainya kita akan ubah berapa, titik koma. ba itu adalah batas atas. Nah, batas ini adalah bb itu adalah batas bawah 0 sama dengan nilainya ini kita bisa ganti titik koma, kemudian batas atas 0 sama dengan nilainya kita bisa ganti juga. Kemudian yang kedua, kita mempunyai batas bawah 1 yaitu 4,2, nilainya batas atas 1 nilainya 5. Nah, kemudian as input. Oke, kita coba dulu ya. Kita pertama membuat database-nya dulu aja, apa aja yang kita punya. Nah, untuk yang akan kita buat ini adalah temanya misalnya makanan kembali ya. Jadi kita mempunyai warteg atau misalnya punya tempat makan yang di situ tuh menyediakan paket makanan sesuai dengan harga pelanggannya ya. Oke, yang pertama misalnya untuk pelanggan yang punyai uang 0 rupiah sampai 10.000. Nah, pertama untuk batas bawahnya. Nah, untuk pertama itu adalah batas bawah 0 atau yang pertama ya. Batas bawah pertama atau batas bawah 1 atau 0 pun silahkan. Kita pakai 1 saja ya. Batas bawah yang pertama itu adalah 0. 0 itu adalah nilai terkecil ya. Kalau misalnya kita punya uang ya tentunya 0 rupiah itu paling kecil. Kemudian titik koma. Kemudian batas atas pertama atau 1 itu sampai berapa nih? Kategori pertama itu kita mau berapa sampai berapa? Misalnya dari 0 rupiah sampai 10.000 ya. 10.000, 1.000, 10.000. Oke, titik koma. Kemudian di sini dia ada persen, kemudian batas bawah dan batas satu kalikan 0. Nah, ini adalah keterangan ya. Keterangan yang nggak akan masuk mempengaruhi program kalian. Misalnya paket pertama misalnya gitu ya. Ini hanya contoh aja ya. Ini nggak akan berpengaruh sebenarnya ke programnya. Kita coba aja. Lanjut lagi database kedua atau kategori kedua, batas bawah kedua kita naikkan menjadi misalnya 15.000. Oke, 15.000 titik koma. Kemudian untuk batas akhir kategori kedua itu sampai
25.000. Titik koma. Kemudian batas bawah kategori ketiga itu dari 30.000 sampai batas atas kategori ketiga itu 40.000. Oke, 40.000 ya, titik koma. Oke, sekarang kita punya 3 kategori ya, atau database-nya itu adalah kategori pertama itu batas bawahnya mulai dari 0 rupiah sampai batas akhirnya 10.000. Kemudian yang ini adalah kategori kedua dari mulai 15.000 sampai 25.000. Kemudian ini 30.000 sampai 40.000. Nah, oke ya. Nah, lanjut. Di sini ada program S input sama dengan tegangan. Langsung copy aja. Nah, S input ini adalah simbol. Misalkan mode mau apa aja, kita pakai S2 aja sesuai dengan yang di modul. Tegangan. Nah, ini adalah display yang akan tampil ketika kita memanggil program itu ya. Misalnya kita ganti jamnya uang berapa. Oke, udah ya, ini akan tampil nanti ketika kita panggil programnya itu. Lanjut lagi. Nah, di sini ada, kita akan membuat logikanya ya. Di sini ada if, else if, dan else. Nah, ini adalah logikanya ya. Kita coba langsung. If jika dalam kurung S itu adalah ini ya, nanti nilai yang kita akan masukkan. Misalnya kalian di sini D, ya berarti kalian di sini pun juga D. Ya, jadi kita pakai S aja. Jika S lebih besar dari batas bawah 1, oke, sama ya, batas bawah 1 atau batas bawah 1 lebih besar atau sama dengan kurung dan S lebih kecil dari batas atas 1, koma. Kemudian this itu artinya display yang akan kita tampilkan adalah, nah ini kan dia logika 1, kita akan rubah. Ini adalah kita rubah dengan nama makanan apa aja sih yang kalau misalnya kita punya budget segitu, kita punya budget antara 0 rupiah sampai 10.000, misalnya gorengan, lalu cuanki, kemudian apa lagi ya, tindeng, apa aja ya, terserah kalian ya. Satu lagi misalnya kentang, dah. Oke, kurung. Yang kedua, kita nggak pakai if tapi menggunakan else if. Else itu adalah if yang lain ya. If sama seperti tadi, S lebih besar dari batas bawah kedua kurung dan S lebih kecil, kita coba pakai sama dengan di sini ya, sama dengan batas akhir kedua, koma, display. Nah, untuk yang kita display apa aja dapatnya untuk kategori 15.000 sampai 25.000. Yang kita dapatkan adalah misalnya bakso, mie ayam, lumpia, kemudian soto. Oke, tutup lagi, tutup kurung, koma. Oke, kita masih ada kategori ketiga, maka tulis lagi else if. S lebih besar dari batas bawah ketiga. Batas bawah ketiga itu 30.000 ya. Tutup kurung dan
S lebih kecil dari batas akhir 3. Display. Nah, ini agak mahalan ya, berarti agak bagus-bagus juga makanannya, misalnya pizza. Oh iya, ini BTS meal. Nah, yang lagi viral ya, BTS meal. Kemudian steak daging, kemudian minumannya susu. Oke, cukup lah ya, kurung. Oke, kemudian yang terakhir itu adalah yang di luar kategori semua itu, yaitu yang lain. Dan bisa display. Nah, jadi artinya ketika misalnya kita memasukkan di luar dari kategori ini, di luar dari 0, antara 0 sampai 10.000, 15.000 sampai 25.000, 30.000 sampai 40.000, misalnya 50.000, maka akan muncul tampilan kata-katanya seperti ini aja ya. Misalnya sorry bro, cuman tersedia dari 0 rupiah sampai 40.000. Oke, pakai emot senyum. Oke, kemudian N untuk mengakhiri program. Nah, ini ya, jadi kita ada dua bagian ya. Di sini adalah database-nya nih, ibaratkan database-nya kategori apa yang kita inginkan, yaitu kita punya 3 kategori ya, dari 0 sampai 10.000, 15 sampai 25, 30 sampai 40. Langsung save saja ya. Kita save misalnya jualan. Oke, kita save. Sini saja. Save. Oke, langsung coba jualan. Nah, seperti tadi ya masalahnya, kita langsung run di sini aja. Nah, langsung add to path. Nah, oke, jualan punya uang berapa? Nah, misalnya kita punya uangnya itu dari yang terkecil dulu ya, misalnya 5.000 rupiah deh. 5.000. Nah, kita cuma dapat gorengan cuanki, keratinding sama kentang. Nah, tuh dicampurin semua dimakan tuh. Karena 5.000 itu kan dia kategori pertama ya, di antara 0 sampai 10.000. Nah, ini ya, BB1 ini. Maka kita dapatkan goreng, cuanki, dan keratinding. Kita coba lagi jualan. Nah, punya uang berapa? Nah, ini sesuai sama ini ya displaynya. Misalnya kita punya 40.000, 35.000 deh. 35.000. Nah, dapatnya enak-enak nih. Pizza, BTS meal, steak daging sama susu. Nah, kan? Karena 35.000 ini adalah di antara 30 sampai 40.000. Misalnya kita coba nih yang di luar berapa nih? 100.000. Sorry bro, cuma tersedia dari 0 rupiah sampai 4.000 rupiah. Nah, karena di sini else-nya itu displaynya seperti ini. Nah, sekarang kita coba lagi. Kita coba misalnya 25.000. Sesuai gak bakso mie? 25.000 ya. Bakso mie. Oke, sekali lagi kita coba 10.000. Nah, 10.000. Kenapa tampilnya seperti ini? Kenapa enggak 10.000? Kan harusnya gorengan cuanki, keratinding. Kenapa harus ini? Kenapa? Nah, karena di sini tidak memakai sama dengan. Nah, artinya kan di sini S itu kan tadi yang kita inputkan itu kan ya 25.000. SS lebih kecil dari 25.000. Nah, artinya kan 25.000 ke bawah kan. Nah, artinya kan 25.000 ke bawah. Jadi 25.000 itu nggak masuk logikanya. Nah, kalau misalnya kita kasih sama dengan, kita save lagi, kita masukin jualan, kita masukin 25.000.
Oke, kita dapat bakso, mie, lumpia, soto, cuanki. Oke, kita masukin lagi 10.000 ya, 10.000. Nah, baru kita dapat gorengan cuanki kapindeng, yaitu di BB1 ya, sesuai dengan ini dari 0 sampai 10.000. Nah, sekarang kita coba kasih aja ya semadengannya. Nah, jangan salah penempatan ya, lebih besar atau lebih kecil dulu baru semadengan. Nah, ini jangan sampai samadengan dulu. Oke, sip. Nah, jadi kalau misalnya kita kasih di sini 40.000 pas. Nah, BTS meal. Oke. Kita coba lagi. Sorry bro. Nah, oke ya. Yang penting itu adalah logika di sininya nih. Nah, jangan sampai salah. Kemudian penempatan BB-nya BA batas awal. Nah, oke. Nah, ini ya. Buat latihan kita akan coba satu lagi biar lebih ngerti ya. Misalnya untuk penilaian nilai kelas, kalau misalnya nilai 70 dapat A atau dapat B atau dapat C ya. Misalnya kita coba dulu BB1 itu kategorinya dari mulai nilai 0 batas akhirnya sampai 40. Oke, ini untuk nilai yang kita dapat E ya. Kemudian BB2 dari mulai 41 batas akhirnya 1, batas akhirnya sampai 50. Kemudian untuk kategori ketiga dari mulai 51 batas akhirnya sampai 75. Oke, ini udah selesai, langsung kita save aja dengan namanya ujian. Misalnya save, yes, langsung save. Kita akan coba langsung di command window. Ya. Nah, oke, kita abaikan aja, udah keluar ya. Nah, berapa nilaimu? Misalnya 30. Tidak lulus, tuh kan? Ini
dia di ini ya, nilainya di 0 sampai 40. Kemudian kita coba lagi, misalnya 90, dia nah ini ada kesalahan ya. Kenapa seperti ini? Nah, ternyata di sini kita lupa pakai 5-nya. Nah, oke. Nah, jadi kalau ada kesalahan biasanya dikasih tahu errornya di mana. Nah, di sini ya. Di sini, dan ini hubungannya sama atas, makanya dia error. Kita coba lagi ujian. Tadi 90. Nah, sekarang kedeteksi atau terbaca dia nilainya A. Kita coba lagi 100 si A. Kemudian nilainya misalnya 1000. Terus nilai 0 sampai 100. Nah, oke. Jadi tinggal memasukkan nilainya saja, maka akan muncul kategori A lulus atau tidak lulusnya. Kalian tampilannya nggak mau kayak gini nih, nilai kamu tidak lulus, misalnya tidak lulusnya ingin di bawah, kalian bisa aja hapus, bikin display lagi, kemudian maaf tidak lulus. Oke, langsung save. Kita coba aja ujian nol. Nah, maka akan muncul tampilannya displaynya seperti ini. Nilai nilai kamu maaf tidak lulus. Nah, begitupun seterusnya. Kalau misalnya kalian mau ditambah di bawahnya, silakan aja. Baiklah, untuk materi keempat atau yang terakhir ini cukup sampai di sini aja. Mohon untuk dipelajari untuk penggunaan ya. Ini akan nanti di ujian akan ada juga seperti ini. Kalian disuruh membuat seperti ini. Nah, kalian coba aja di MATLAB-nya penggunaannya seperti apa. Jangan sampai lupa dengan simbol-simbolnya ya. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.